Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dilanjutkan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Subhan dan rekan saya Sahida Salsa dan Siva Karina. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya, yaitu tujuan. Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan, serta operasi yang dihentikan. Pernyataan standar ini ditunjukkan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas dan keterbandingan laporan keuangan tersebut antar waktu dan dengan laporan keuangan entitas lain. Selanjutnya, ruang lingkup diterapkan untuk yang pertama, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, perubahan kebijakan dan estimasi akuntansi. Yang ketiga, koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dan yang keempat, operasi yang dihentikan. Nah, di sini juga ada definisinya. Yang pertama, kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang kedua, definisi. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas. Dan yang terakhir, tidak praktis. Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkan setelah seluruh usaha yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif. Selanjutnya ada materialitas. Materialitas adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri ataupun bersama dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ekonomi pengguna laporan keuangan materialistis tergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan keduanya dapat menjadi faktor penentu. Kebijakan akuntansi, pemilihan dan penerapan akuntansi. Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud. 2. Standar akuntansi, pemerintahan menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak dan penerapannya tidak material, akan tetapi adalah tidak tepat untuk membuat atau membiarkan ketidaktepatan penyimpangan dari SAP untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas laporan keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. 3. Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, kondisi, atau peristiwa tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini. A. Ketentuan dalam PSAP yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi, dan kondisi tersebut. B. Definisi kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban pendapatan LO, beban pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, arus kas, dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam kerangka konseptual. 4. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan A.
Pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar. B. Praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik dari sektor pemerintahan maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh International Public Sector Accounting Standard Board atau IPSASB. Konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenisnya. Kecuali suatu SAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda, merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi. Suatu entitas mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila A. disyaratkan oleh suatu PSAP atau B. perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa, serta kondisi lebih dalam penyajian laporan keuangan entitas. Pengguna laporan keuangan diharapkan mampu membandingkan laporan keuangan suatu entitas antar periode untuk mengidentifikasi perubahan posisi keuangan, kinerja, dan arus kasnya. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang sama diterapkan untuk setiap periode dari suatu periode ke periode berikutnya, kecuali perubahan dalam kebijakan akuntansi tersebut memenuhi kriteria. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut jika ada. Dan jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP nomor 10/205 atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela 1. Maka entitas 2 menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Pengungkapan. Bila entitas melakukan perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengungkapkan yang pertama, sifat perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. Yang ketiga, nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya, yaitu disajikan sepanjang memungkinkan. Yang keempat, laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama. Dan yang kelima, yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP nomor 10/206 dalam hal perubahan kebijakan akuntansi 1. Disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain yang pertama yaitu keterlambatan bukti transaksi, yang kedua yaitu kesalahan perhitungan matematis, yang ketiga yaitu kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, yang keempat yaitu kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan yang kelima yaitu kecurangan. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
Dalam suatu operasi normal, pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan. Perubahan estimasi akuntansi. Tidak semua akun dapat laporan keuangan dapat diukur dengan tepat. Sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan, yaitu yang pertama, persediaan utang, yang kedua yaitu penyisihan piutang pajak yang beresiko tidak tertagih, yang ketiga yaitu masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan atau diamortisasi, yang keempat yaitu pendapatan pajak, dan yang kelima yaitu kewajiban garansi. Operasi yang diberhentikan antara lain yaitu berupa yang pertama, entitas pelaporan atau entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah. Yang kedua yaitu penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Contoh soal kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Pada tahun 2022, pemerintah melakukan kegiatan inventarisasi dan penilaian atau IP kembali aset tetap. Pada saat melakukan inventarisasi, ditemukan aset jenis peralatan dan mesin yang salah catat, di mana pada harga perolehan disebutkan sebesar Rp100.000. Namun, bukti transaksi menunjukkan aset peralatan dan mesin yang dibeli pada tahun 2020 tersebut dibeli dengan harga Rp80.000. Peralatan dan mesin telah disusutkan selama 2 tahun, yaitu sebesar Rp40.000, sehingga nilai buku pada awal tahun 2022 sebesar Rp60.000. Untuk jawabannya, neraca, peralatan dan mesin, biaya perolehannya sebesar Rp100.000, akumulasi penyusutannya sebesar Rp40.000, nilai bukunya sebesar Rp60.000, koreksi pencatatan aset atau ekuitasnya yaitu sebesar Rp20.000, nilai peralatan dan mesin awal tahun 2022 yaitu sebesar Rp40.000. Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu ekuitas Rp20.000 di debit dan peralatan dan mesin Rp20.000 di kredit. Kemudian kesalahan atas pencatatan pendapatan LRA dan belanja pada periode 1 sebelumnya. Pada tahun 2022, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan pendapatan LRA sebesar Rp7.500 yang terjadi pada tahun 2021. Kelebihan pencatatan pendapatan LRA tersebut mengakibatkan selisih antara catatan menurut buku dan catatan menurut rekening. Laporan keuangan tahun 2021 sudah diotorisasi untuk terbit. Pemerintah melakukan koreksi atas selisih tersebut pada saldo awal SAL tahun 2022. Jurnal penyesuaiannya, koreksi SAL Rp7.500 di debit, saldo SAL menurut buku Rp7.500 di kredit. Baik, selanjutnya ada kesalahan atas pencatatan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan pada periode sebelumnya. Pada tahun 20/2 pemerintah menemukan kelebihan pencatatan penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.250.000 yang terjadi pada tahun 2001. Laporan keuangan tahun 2001 sudah diotorisasi untuk terbit, entitas melakukan koreksi di tahun 2002. Jurnal penyesuaian adalah koreksi SAL yaitu sebesar Rp3.250.000. Jadi saldo SAL menurut buku yaitu sebesar Rp3.250.000. Selanjutnya
kesalahan atas pencatatan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2022, pemerintah menemukan kelebihan pencatatan kewajiban sebesar 1.650. Pada laporan keuangan tahun 2021, laporan keuangan tahun 2001 sudah diotorasi sisa untuk terbit entitas melakukan koreksi. Jurnal penyesuaian yaitu kewajiban sebesar Rp1.650. Ekuitas yaitu sebesar Rp1.650. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.